Assalamualaikum Ibnois. Gimana nih kabar kalian? Pasti baik-baik aja, sehat-sehat aja kan? Hari ini gue lagi ngebahas, bukan bukan ngebahas ya. Jadi gue lagi ada topik tentang kesendirian gitu lah, pokoknya tentang sendiri gitu. Kenapa gue mau ngebahas ini? Karena kemarin, nggak kemarin juga sih, pas lagi setelah puasa ya, setelah puasa ya, maksudnya habis maghrib buka puasa gitu kan. Terus kan gue sempet berangkat taraweh tuh sama dia seumuran gue juga, dia seumuran gue lah ya. Kita udah terbilang muda, enggak juga, terbilang tua belum juga gitu. Jadi gimana ya, ya sosok lah ya gitu usianya. Jadi dia tuh ngebahas tentang, dia nanya gue sih, dia nanya gue tuh kayak, lu kadang ngerasa kayak kesepian gak sih mendadak kayak gitu. Nanya tuh ke gua, kita lagi pada mau berangkat sholat taraweh kan. Emang gue pas kebetulan hari itu gue berangkat bareng sama dia. Sholat lu, sholat gue, ya udah yuk, ya udah gitu kan. Terus tiba-tiba lagi perjalanan ke masjid gitu kan, masih di gang, dia nanya random kayak gitu, lu kadang ngerasa gak sih kesepian, kata dia gitu. Gue ketawa refleks dong, gue ketawa, gue bilang tumben lu ngebahas kayak gini, kenapa emang lu lagi ngerasa sendirian gitu kan. Gue bilang ya enggak, gue kadang ngeliat teman-teman gue ngeliat status teman-teman gue, saudara gue gitu kan, kok kayaknya mereka apa ya, pasti ada sisi kesendirian atau sisi kesepian lah, dia bilang gitu. Tapi kok mereka selalu bareng dengan orang-orang yang apa, yang baru, atau mungkin ya beberapa kali orang yang sama gitu. Jadi kayaknya kok mereka nggak ngerasa kesepian kayaknya ya. Bahkan ada yang di status WA-nya dia bilang itu update mulu, berapa jam sekali atau 2 jam sekali tuh update mulu gitu kan. Terus gue langsung refleks nanya, lah lu ngapain setiap jam ngelihat status orang gitu kan. Gue bilang gitu, gue responnya gitu karena itu hal yang tidak gue lakukan gitu kan. Gue nggak mau kepo, gue juga tidak mau dikepoin gitu, maksudnya gimana ya, pokoknya gitulah ya gitu. Gue mendadak tuh nanya, responnya kayak gitu, lalu ngapain kok kayaknya merhatiin banget, bahkan sampai inget dia ngepost 2 jam sekali atau bahkan 1 jam sekali gitu kan. Ya terus dia bilang ya enggak, ya lu tau lah, kayak teman-teman gue juga udah pada punya istri, kata dia gitu, udah punya kehidupannya masing-masing, udah punya pekerjaannya masing-masing, sedangkan gue masih gini-gini aja. Oh ya, temen gue ini kerjanya adalah di kantoran back office dia, cuman apa ya, dia ngerasa kayak terkadang kalau dari cuitannya, obrolan dia tuh kayak, kok gue ngerasa hampa ya, gue ngerasa kosong, gue ngerasa bingung deh. Maksudnya dibilang kaya banget enggak, dibilang dia nggak punya duit juga enggak, sosok lah punya kendaraan gitu kan. Karena dia pernah curhat di momen lain tuh, dia pernah curhat masalah itu gitu. Tapi kok gue ngerasa malah kayak nggak punya apa-apa ya, jadi tuh dia ngerasa kayak kosong. Maksudnya kalau gue kan, gue agak kebalik nih. Kalau gue kan emang senengnya me time ya, jadi agak-agak bingung juga untuk menempatkan jawabannya untuk pas yang sekiranya dia bisa apa namanya, bisa welcome lah ya, bisa menerima jawaban gue. Ya karena gue me time, gue agak apa namanya, terbalik nih menurut gue sama dia gitu. Cuman emang gue perhatiin dia ngerasanya akhir-akhir ini tuh seperti itu ya. Terus gue bilang, kesepian apa enggak itu bagaimana sudut pandang kita sih.
Kalau menurut gue bilang gitu. Jadi tergantung bagaimana kita ngambil kesimpulannya aja. Misalkan gini, lu lihat kayak teman-teman lu asik, apalagi udah punya berkeluarga gitu kan, udah punya anak istri, pasti seru gue bilang. Tapi kan lu juga belum tentu tahu kan apa yang mungkin struggle-nya mereka, perasaannya mereka yang ketika mungkin buat beli popok kurang, buat beli apa ya kita nggak tahu gitu kan. Lu kan hanya melihat dari statusnya dia saat ini, bukan berarti itu salah, enggak. Tapi maksud gua jangan terlalu kayak memandang kalau kehidupan lu itu monoton atau kehidupan lu tuh kayaknya hampa, kosong. Enggak lah, itu bagaimana sudut pandang kitanya nggak sih? Kalau menurut gue bilang gue bilang kayak gitu ke dia. Nah cuman ini gue persingkat ya, karena kan omongannya gue sama dia tuh kepotong, ternyata udah waktunya sholat gitu kan. Nah singkat ceritanya gue lanjutin, kita ketemu lagi nih pas pulang gitu kan. Pas pulang terus kita ngobrol lah. Pas pulang tuh lanjutin yang tadi, dia bilang, lanjutin yang tadi, gue masih bingung dah. Bukan gimana ya, respon gue tuh jadi kayak, lu ngapain pusingin orang lain, kehidupan orang lain, terus lu udah tahu kehidupan orang lain mungkin bahagia, terus lu tarik ke kehidupan lu gitu loh. Ya biarin aja mereka bahagia, mereka sedih. Kita nggak pernah tahu kehidupan manusia, kita nggak pernah tahu kehidupan orang lain. Yang diposting itu beneran atau enggak, gue nggak tahu. Karena gue bilang ke dia, kenapa gue ngomongnya kayak gini, karena gue orang yang tidak suka keramaian. Gue orang yang sukanya tuh tenang, ngobrol. Gue nggak suka terlalu merhatiin status orang. Gue bilang, gue bisa hidup tanpa media sosial. Bahkan kayak misalkan Instagram, TikTok, gue nggak pernah ngepost. Lu lihat pernah gue ada postingan apa, status apa gitu? Gue cuman main Instagram atau media sosial itu berdasarkan gue ngelihat video-video yang lagi viral, misalkan yang lucu atau apa. Karena gue suka anime, gue carinya anime, jadi nggak gue posting. Kalau gue kayak gitu. Akhirnya dia nanya lagi kan, tapi maksud gue gini, kalau lu membandingkan diri lu dengan orang lain, emang salah ya, kata dia. Kalau menurut gue, salah apa enggaknya ya tergantung kita. Kalau lu ngebandingin hidup orang lain, jadi termotivasi untuk, misal ya, kita ngambil contoh, lu tahu nih temen lu kaya banget, tapi mungkin nggak terlalu sombong, cukup baik, bahkan udah tahu kaya, dia berusaha keras lah untuk mencapai tujuannya, dia bikin bisnis baru, terus bangun lagi apa segala macam. Jadi kayak berjibaku banget lah pokoknya. Nah kalau lu termotivasi sama kayak dia, walaupun udah kaya atau walaupun sudah berpikir, wah gue bisa nih, lu konsisten terus berkembang, nggak apa-apa, termotivasi kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau lu jadinya malah down, akhirnya kok temen-temen gue udah pada bisa begini, udah pada punya ini, udah pada nikah, udah pada punya anak, udah pada hidup dan bla 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 bla, ya lu akan capek men dengan hidup lu. Gue bilang gitu ke dia, gue bilang, ya kenapa? Karena buat apa lu ngikutin standarnya mereka untuk bisa dalam tanda kutip
menyamakan atau biar bisa dianggap kalau lu udah sukses. Contoh aja ya, karena dia ngebahasnya itu adalah hampa kepunyaan sukses gitu. Ya gue bilang, sebut saja panggilannya si A lah ya. A, lu tahu belum lama ini gue kena PHK. Gue bilang, kalau gue ngebandingin hidup gue sama orang-orang, mungkin teman-teman gue yang lain, kayaknya mungkin gue udah mati kali, atau bahkan mungkin udah depresi. Dibilang gue depresi ada, dibilang gue kecewa kesel ada, tapi gue ngambil sisi positifnya adalah satu, ternyata kita nggak bisa bergantung pada orang lain. Walaupun ibaratnya teman kita baik, walaupun teman kita ngebantu, walaupun bener-bener baik lah sama kita, gue yakin dan percaya dia nggak bisa ngebantu lu 100%. Karena gue beberapa kali ngalamin lah sebelum di PHK, jadi sempet kontrak gue habis di perusahaan sebelumnya gitu kan, terus yang sekarang gue di PHK itu gue sempat ngalamin kayak gitu. Jadi mau nggak mau gue tuh harus bisa berdiri sendiri di atas kaki gue sendiri. Jadi kalau misalkan kita membandingkan standar kita dengan standar orang lain, buat apa? Nggak akan ketemu. Bahkan di usia yang segini pun gue ngerasa kayak, berapa banyak sih teman-teman kita yang udah nikah? Cukup banyak kan. Tapi gue nggak mempermasalahkan, karena gue lebih takut ketika gue udah menikahkan anak seseorang, tapi gue nggak bisa bertanggung jawab untuk nafkahi dan hidupin mereka. Makanya untuk saat ini gue harus kerja, walaupun walaupun nggak harus kaya dulu, enggak, tapi sampai saat ini gue masih ngerasa minim, karena untuk saat ini gue masih menjadi tulang punggung keluarga gue. Jadi gue harus ekstra dulu, dan gue nggak mau lah nyanyain orang yang kelak akan jadi ibu dari anak-anak gue malah menderita, kasarnya ya seperti itu. Jadi kita nggak perlu ngebandingin hidup lu dan hidup orang lain, itu nggak perlu dibanding-bandingin. Jadi nikmatin aja gitu loh. Waktu itu Ustadz siapa ya yang ceramah, gue sempet denger di Jumatan, setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Dia cuma ngomong kayak gitu, tapi gue nangkep versi gue adalah semua berjalan dengan seharusnya. Jadi selama kita masih bergerak dan berusaha, pasti ada waktu untuk kita. Itu sih akhir kata yang gue sampaikan ke dia ya. Dan akhirnya ya dia, menurut gue responnya cukup bijak gitu ya. Iya ya, kenapa gue harus kepo dengan kehidupan orang lain? Kalau kepo untuk jadi termotivasi silakan, tapi kepo malah akhirnya jadi membandingkan hidup orang lain dengan hidup lu akan capek sendiri. Karena dalam hidup lu itu ya kita yang nentuin, bukan orang lain. Jadi ya nikmatin aja. Berat pasti, pahit pasti. Selama kita masih hidup gak mungkin mulus-mulus aja. Tapi insya Allah sudut pandang kita, cara pandang kita, menyikapinya gimana, itu akan mempengaruhi respon kita untuk melakukan tindakan. Jadi harus baik, harus bijak, dan sebaik-baiknya adalah kita yang tahu sendiri. Itu sih yang tadi pengen gue ceritain. Nah, kalau kalian gimana? Kalian punya cerita apa nih? Hypnoise. Kalau kalian mungkin punya cerita, tulis di kolom komentar ya. Jadi gue pengen kayak ngebaca cerita kalian juga gitu. Oh iya,
Hypnosis tolong ya di komen, di like, and di subscribe biar tumbuh dan berkembang bersama, biar kita mungkin bisa sharing-sharing lebih sering gitu. Oke, Hypnosis, gue pamit undur diri ya, bye bye.